Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh lan bini sepuh sedaya jamaah salat subuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Slamet Minto Hadi ingkang tansah kawula mulyakaken, seluruh jajaran kepengurusan Takmir Masjid Taqwa yang saya banggakan. Monggo sareng-sareng kita lahiraken raos syukur kula napa panjenengan sami kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa kula panjenengan sami injing menika dipun takdiraken saged nderek jamaah salat subuh sekaligus thalabul ilmi. Mugi-mugi sedaya menika estu-estu dados bagian amal saleh kula panjenengan sami ingkang katampi ingkang saridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat ugi salam mugi kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali kegiatan pagi ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya kita tujukan kepada para pendiri masjid ini maupun yang memakmurkannya ataupun yang membelanjakan hartanya di Masjid Taqwa ini. Apabila sudah meninggal, mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah dan di alam kubur sana ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Selanjutnya yang masih berlangsung sampai saat ini memakmurkannya termasuk Quran panjenengan sami, mugi-mugi kehidupannya, umurnya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga kita tujukan kepada keluarga kita semuanya yang hadir di sini. Kita doakan dengan barokah bacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini ampuh sangat. Nek ningali dari susunan kalimatnya iku ing Gusti Allah makane nek tengok didamel ndonga nggih ampuh sangat. Kita dongaken keluarga kululan panjenengan sami mugi-mugi dijadikan keluarga yang soleh solihah, anak turun yang soleh solihah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli amali soleh wa ahlil Quran ahlullah wa khassah wa hamilil Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur suwun salajengipun minangka pengumuman sebentar lagi Idul Adha. Untuk program Idul Adha ini yang sudah dilakukan antara lain kemarin sudah diumumkan yang bergabung mengikuti korban untuk Idul Adha sudah mendapatkan orang 2 ekor sapi tapi kurang 2 orang. Berarti berapa? 12. Nah, ini. Untuk 2 ekor sapi masih kurang 2 orang. Monggo yang bergabung silahkan mumpung masih diberi kesempatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Yai Haji Slamet Minto Hadi wedal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para alim, para kiai ingkang tahat kinurmatan, para sesepuh bini sepuh ingkang kala hormati, para bapak pengurus takmir Masjid Taqwa Pari, saha para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh Masjid Taqwa ingkang kinurmatan. Alhamdulillah, estu kita muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menopo kita tasih pinaringan kanugrahan arupi umur panjang, kesehatan, tetapi iman dan Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kala wau sepindah estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Kados dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kaping kalih ingkang boten kirang menika dawuh Allah Subhanahu wa taala, dengan iman dan syukur Allah nebihaken kita sami saking azab, saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Itu kasebat wonten Quran surat An-Nisa ayat 147, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula hormati, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keyakinan itu, maka tak mungkin kita itu mau melaksanakan perintah-perintahnya. Karena keyakinan agama ini adalah agama yang benar, maka kita pun juga yakin adanya kehidupan sesudah kematian yang mendorong seorang manusia untuk berbuat baik. Maka di dalam Quran surat Al-Lail itu di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau memberi dan mau membenarkan adanya mastubah, mau membenarkan adanya pahala, mau membenarkan adanya jaza, maka Allah mudahkan dia menuju kepada kemudahan. Nah, karena kita itu adalah membenarkan adanya pahala, membenarkan meyakini adanya balasan, meyakini adanya masubah di kemudian hari, yaitu di hari akhirat, maka inilah yang mendorong manusia itu untuk banyak melakukan amal kebaikan. Orang itu rela mengeluarkan hartanya untuk menunaikan ibadah haji. Orang itu tidak segan-segan mewakafkan tanahnya hektaran. Itu kalau bukan karena meyakini adanya balasan, tak mungkin orang berbuat semacam. Bahkan orang itu berani mengorbankan nyawanya sekalipun li'ilakil kalimatillah, itu pun juga karena dia meyakini bahwa agamanya itu adalah agama yang benar. Maka disinilah arti pentingnya kita memahami betapa benarnya agama Islam itu. Agama itu adalah sangat penting. Jangan sekali-kali memandang bahwa agama itu hanyalah ageman. Agama itu semuanya benar. Agama itu semuanya baik. Tolong tidak semacam itu. Kenapa? Kalau orang itu membenarkan semua agama, apakah itu tidak berarti murtad ya? Kenapa? Karena dia membenarkan agama lain, membenarkan keyakinan orang lain, membenarkan Tuhan yang disembah oleh orang lain. Sementara Allah dawuh dalam Quran surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tak akan pernah diterima amal kebaikannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini dawuh Gusti Allah. Maka harus kita yakini bahwa agama yang benar, agama yang diridhoi, agama yang sempurna adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Bahkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini
turun ketika Rasulullah menunaikan ibadah haji wada. Disebut haji wada karena haji perpisahan. Disebut haji wada karena memang haji yang dilakukan oleh Rasulullah terakhir kalinya dalam hidupnya. Tepatnya adalah ketika beliau wukuf di Padang Arafah tahun 9 Zulhijjah. Para rawuh ingkang kula hormati, ayat ini adalah ayat yang terakhir. Timbul pertanyaan, kenapa disebut wahyu terakhir, tapi kenyataannya terletak tidak di lembar-lembar akhir Quran. Kita tahu para rawuh ingkang kula hormati, Quran itu turun melalui 2 tahap. Yang pertama adalah jumlatan wahidatan. Artinya adalah Al-Quran itu turun sekaligus. Dalam artian yaitu sudah lengkap 30 juz 114 surat. Yang itu diturunkan tahap pertama, yaitu dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya. Maka ya diawali dalam bentuk Al-Fatihah sebagai surat yang pertama. An-Nas itu adalah ayat atau surat yang terakhir. Tetapi dalam prosesnya turunnya Al-Quran itu adalah secara tadarruj, secara tahap demi tahap. Sehingga kita temukan meskipun Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah wahyu yang pertama kali turun, tapi dia berada di juz yang terakhir. Sementara Al-Maidah ayat yang ketiga itu tidak di ayat-ayat atau di surat yang terakhir. Itu berdasarkan petunjuk malaikat Jibril yang dikenal dengan istilah tauqifi. Petunjuk malaikat Jibril terkait penetapan atau penempatan wahyu pada surat dan ayat tertentu. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini turun adalah di saat Rasulullah menunaikan ibadah haji wada. Kenapa? Karena beberapa bulan berikutnya, yaitu tepatnya 12 Rabiul Awal, harinya Senin, tanggal tahunnya adalah 11 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi hitungannya 9 Zulhijjah sampai 12 Rabiul Awal. Berapa bulan, berapa hari itu? Para rawuh ingkang kula hormati, ketika ayat ini turun, Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini turun, betapa sukacitanya para sahabat. Mereka sangat bergembira karena agama yang dipeluknya adalah telah sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak terjadi pada diri Abu Bakar. Abu Bakar malah bersedih, mengurung dalam kamar. Kemudian ditanyalah, bukankah kita ini harusnya bersukacita wahai Abu Bakar? Bukankah agama kita itu sempurna? Bukankah agama kita itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul. Tapi ingat, di balik itu ada pesan bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan berpulang. Berubahlah suasana yang tadinya itu adalah sukacita, berubah menjadi sedih. Baru sadar mereka, tidak lama lagi Rasulullah tentu akan dipanggil oleh Allah karena misi dan tugasnya itu sebagai penyampai risalah telah usai. Nah, itu sekedar tentang Quran surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi sebagai seorang mukmin, tentu kita tidak sekedar mengklaim bahwa agama kita adalah agama yang benar, agama kita adalah agama yang sempurna, agama kita adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Tapi bagaimana kita melakukan kalkulasi rasional
bagaimana kita menyampaikan burhan, bagaimana kita menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti kebenaran bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Timbul pertanyaan, kalau Al-Quran adalah kitab yang sempurna, bagaimana dengan kitab-kitab sebelumnya? Apakah tidak sempurna? Sempurna. Sempurna untuk zaman itu. Injil sempurna. Sempurna untuk umatnya Nabiullah Isa alaihi salam. Zaman itu. Bagaimana dengan Taurat? Sempurna. Mustahil Allah menurunkan wahyu tidak sempurna. Tapi sempurnanya zaman itu. Zaman di mana Nabiullah Musa alaihissalam mengemban risalahnya. Karena perlu dicatat bahwa kitab dan ajaran Nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah terbatas pada masa, pada umat tertentu. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madyan Allah utus seorang nabi yang bernama Syuaib. Wa ila Adin akhahum Huda. Untuk kaum Ad kami utus seorang yang bernama Nabi Hud. Kaum-kaum yang lain ada umat, ada nabi tertentu. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya satu kaum kemudian bahkan nabinya lebih dari satu. Misalnya Nabiullah Harun bersamaan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Satu kurun waktu itu boleh jadi ada lebih dari satu nabi. Artinya sezaman. Contohnya Nabiullah Ibrahim itu sezaman dengan Nabiullah Lut alaihissalam dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan risalah Nabi Muhammad. Ini adalah untuk seluruh umat, untuk seluruh zaman sampai berakhirnya dunia ini. Maka di dalam Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang maknanya tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira. Rasulullah itu berperan sebagai mubasyir. Rasulullah itu berperan sebagai seorang pembawa berita gembira tumrape tiang ingkang taat, tumrape tiang ingkang patuh, tumrape tiang ingkang manut dumateng Kanjeng Nabi. Rasulullah berperan sebagai mubasyir. Wa nadhira adalah memberikan peringatan. Rasulullah berperan sebagai munzir, itu adalah untuk mereka-mereka yang enggan, untuk mereka-mereka yang tidak taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kenyataannya begitu. Manusia itu ada wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Di antara mereka ada yang beriman, pun juga ada orang yang tidak beriman. Nah, maka perlu dicatat dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu adalah akan masuk surga. Alhamdulillah. Kita ini loh kata Nabi, dinyatakan bahwa setiap umatku masuk surga. Memberikan semacam rasa optimisme, ada ekspektasi, ada harapan bahwa nanti kita pasti masuk surga. Tapi ingat, di dalam hadis itu ada istisna. Dalam hadis itu ada perkecualian. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Setiap umatku itu pasti masuk surga.
kecuali orang yang enggan. Para sahabat pun juga bertanya, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan masuk surga? Kok mana kok rada aneh? Wong mlebu swarga kok emoh. Ternyata kata Nabi, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepadaku, mboten manut Kanjeng Nabi, dialah orang yang aba, orang yang enggan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata aba itu kalau dalam Quran itu disematkan kepada perilaku atau sikapnya iblis. Ketika itu Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujud takiyah. Fasajadu, maka malaikat-malaikat itu pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, dia gumedi, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia adalah orang-orang yang kafir. Maka pada umumnya orang-orang yang menolak kebenaran, mereka-mereka yang ingkar, itu bisa dipastikan ada keengganan dan ada kesombongan dalam diri. Para ingkang kalau hormati, maka sekali lagi saya katakan, ketika kita mengklaim bahwa agama kita adalah agama yang benar, agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah, maka harus pinter-pinternya untuk menunjukkan bukti. Kita harus adu argumentasi. Kul burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah burhan kamu jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka pada kesempatan ini adalah mari kita uji apakah benar agama kita itu adalah agama yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mufti Ali. Beliau adalah mantan Menteri Agama kita. Beliau adalah guru besar PT AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mufti Ali dalam bukunya Metode Studi Al-Quran itu adalah menjelaskan bagaimana kita mempelajari sebuah agama. Dari sudut apa? Dari sisi mana agama itu kita pelajari? Antara lain tentu adalah dari pembawanya, dari kitabnya, dari teologisnya, pun juga tidak kalah pentingnya adalah kita meneliti bagaimana kehidupan para pengikut-pengikut utamanya, bagaimana para sahabatnya, bagaimana kehidupan Abu Bakar, bagaimana perilaku Umar bin Khattab, bagaimana sikap Utsman bin Affan, bagaimana kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Para rawuh ingkang kula hormati, tentu karena keterbatasan waktu dan segalanya, maka kita lihat dari sudut bagaimana kitab itu diturunkan. Para rawuh ingkang kula hormati, Al-Qur'an itu adalah betapa optimisnya dia. Tidak ada kitab, tidak ada tulisan sehebat Al-Qur'an. Artinya begini, kalau panjenengan baca buku, jenengan nulis, jenengan menerbitkan sebuah karya, itu pada umumnya ada semacam etika bahwasanya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka penulis berharap kepada para pembaca yang budiman akan saran dan kritik demi penyempurnaan penerbitan berikutnya. Ngene apa mboten? Kalau misalnya ada penulis mengatakan bahwasanya semua apa yang saya sampaikan dalam buku ini adalah mutlak kebenarannya, error wong niku. Gak
bakalan diwaca wong. Tapi tidak begitu dengan Quran. Coba jangan perhatikan awal-awal Quran itu setelah Al-Fatihah Allah menyebutkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semua yang terdapat di dalamnya adalah benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Coba bayangkan. Ini adalah hebatnya Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Di situ adalah disebutkan peran Quran itu diturunkan sebagai huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak itu saja, bahwa Al-Quran menantang kepada mereka yang masih berada dalam keraguan untuk menandingi, untuk membuat satu surat yang semisal dengannya. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah juga sekitar ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu benar-benar berada dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami berupa Al-Quran, fa'tu bi suratim mim mislih. Datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Bahkan di ayat yang lain tidak satu surat, satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Baik dari balaghahnya, baik dari segi kandungannya, baik dari segi untaian kalimatnya yang setanding dengan Al-Quran. Tapi kalau kamu tidak mampu dan kamu tak akan pernah mampu, ini bedanya. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan kamu tak akan pernah mampu, hati di saya kata betul. Fattaqun nar, takutlah kamu pada siksa. Para rawuh ingkang kula hormati, inilah kehebatan Al-Qur'an. Betapa Al-Qur'an itu adalah memotivasi diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Dilarang kita itu bersikap rendah diri, dilarang kita itu bersedih hati berkepanjangan. Mengapa saya katakan begitu? Ketika umat Islam mengalami luka di perang Uhud, saya tidak mengatakan kalah, mendapatkan luka di perang Uhud, maka Allah dengan redup, dengan bagaimana penuh kasih sayang, iyam saskum karuhum faqad mastal qauma karuhum mithluh. Jika kamu mengalami luka di perang ini, maka sungguh mereka juga mengalami kekalahan yang semisal dengan. Maka di dalam Quran surat Ali Imran itu dikatakan wala tahinu wala tahzanu. Kamu tuh jangan merasa rendah diri. Kamu juga jangan bersedih hati secara berkepanjangan. Sedih hati boleh, tapi jangan terus-terusan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian itu adalah umat yang tinggi derajatnya di sisi Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Para rawuh ingkang Allah hormati, mari kita uji. Apa contoh-contoh dalam Al-Quran yang itu adalah kita lihat dari segi kesesuaiannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau dalam bahasa lain, signifikansi, korelasi signifikansi ayatisasi Al-Quran. Betapa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah berkesesuaian, tidak terjadi kontroversi, tidak terjadi kontradiksi antara ayat dalam Al-Quran dan temuan ilmu pengetahuan. Tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi pertentangan antara apa yang termaktub dalam ayatul qauliyah
dengan ayatul kauniyah. Ayatul kauliyah atau ayatul tanziliyah maknanya adalah ayat-ayat yang termaktub dalam Quran, ayat-ayat yang tersurat dalam Al-Quran. Sementara ayatul kauniyah adalah ayat-ayat yang terhampar dalam penciptaan langit dan bumi. Karena memang dua-duanya itu adalah ayat dan itu adalah diyakini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan tidak ada pertentangan antara ayatul qauliyah wa ayatul kauniyah. Ada ulasan yang menarik dari Profesor Baikuni. Profesor Baikuni itu pakar atom nasional. Beliau menyatakan, andai saja ada kesan pertentangan antara apa yang tersebut dalam Quran dan apa yang ditemukan oleh pengetahuan, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pemahaman kita tentang Quran yang belum mencapai titik kebenaran. Kenapa? Karena kita juga harus tahu kita ini tidak pintar. Sebagai manusia pun juga terbatas kemampuannya. Kalau menyitir Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan kecuali sedikit sekali. Itu harus sadar. Sehingga pemahaman kita terhadap teks-teks Al-Quran itu adalah harus diyakini masih bersifat sementara. Maka disinilah kita perlu menggali Quran. Metode-metode dalam pemahaman Al-Quran terus berkembang. Ada yang dulu itu namanya metode taklili, kemudian berkembang namanya metode hermeneutik. Fazlur Rahman memperkenalkan metode pemahaman Al-Quran yang disebut dengan tafsir tematik. Sekarang Profesor Sahiron memperkenalkan metode memahami Al-Quran yang dikenal dengan istilah makna maghza. Itu semuanya adalah dalam upaya mempelajari Al-Quran yang diyakini Al-Quran itu adalah bisa memberikan sumbangsih di dalam menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap problematika umat. Diyakini solihun likulli zamanin wa makani. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, hudal linnas, diyakini solihun likulli zamanin, relevan dengan di mana zaman itu berada. Wa makanin, dan tempat. Oleh karena itu kita terpacu untuk memahami Al-Quran lebih luas. Tapi karena itu adalah memang pemahaman terhadap Al-Quran, boleh jadi itu ada belum sampai titik kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, kata Profesor Baikuni, kalau ada kesanan bahwasanya ada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, kita harus tahu bahwa ilmu pengetahuan itu pun juga tidak mempunyai kebenaran secara mutlak. Dia nggak absolut kebenarannya. Maka dia adalah harus diyakini kebenarannya itu adalah tentatif, sementara, dan itu pun juga tidak mutlak kebenarannya. Para hingga Allah hormati, beda dengan apa yang disampaikan Ahmad Fuad Pasha. Ahmad Fuad Pasha itu menjelaskan bahwa kalau ada kesan pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, maka kata beliau adalah bahwa seringkali kita menganggap bahwa itu adalah agama, padahal bukan ajaran agama. Atau mungkin malah sebaliknya, sebenarnya itu adalah agama, tapi karena memang pemahaman kita yang keliru, dianggap itu bukan agama. Monggolah panjenengan mempunyai pandangan yang berbeda, silakan. Tapi yang jelas bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Quran surat Al-Nisa ayat 82
Allah bertanya, maknanya adalah perintah. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an datang dari selain Allah, lawajadu, niscaya telah mereka dapati. Lamnya itu lam taukid, lam penegasan. Lawajadu, sungguh mereka telah dapati fihi, di dalam Al-Quran, ikhtilafan katsira, pasulayan yang sangat banyak. Tapi karena memang Al-Quran itu dari Allah, maka tak ada pertentangan. Jangankan antara ayat satu dengan ayat yang lain, jangankan antara surat yang satu dengan surat yang lain, bahkan apa yang tercatat dalam Quran dan apa yang tersebar dalam fenomena alam adalah mempunyai kesesuaian. Mari kita uji. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu kita mendapati fenomena alam yang namanya likuifaksi. Likuifaksi yang itu terjadi di Sulawesi, yaitu di daerah Palu. Likuifaksi itu kalau secara keilmuan itu adalah berawal dari gempa, di mana gempa itu menjadikan permukaan tanah itu semakin lembek, maka tidak mampu untuk membawa beban di atasnya yang berat itu. Maka tanah itu membawa apa saja yang ada di atasnya, rumah, pohon, tanah bergerak. Itu awalnya adalah dari gempa. Apakah likuifaksi itu ada dalam Quran? Ada. Apakah itu bukan hanya mencari-cari saja kesesuaian? Tidak. Maka kita temukan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana min fi'atin yansurunahu min dunillah. Fakhasafna bihi, maka kami tenggelamkan dia, wa bidarihil arda, dan juga rumahnya ke dalam bumi. Tak ada sekelompok manusia yang bisa memberikan pertolongan kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahu saya Bapak Ibu, Al-Qasas sekitar 81 sampai 87, 88 itu adalah berbicara tentang kisahnya Qarun. Kita sepakat, kita tahu bahwa Qarun itu pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah karena kepongahannya, sombong karena hartanya. Kita yakin ya. Tetapi yang saya maksud dalam Quran surat Al-Qasas ayat 81 itu fakhasafna bihi wa bidarihil ardo. Kata kami tenggelamkan itu tidak sulit bagi Allah untuk melakukannya. Berawal dari gempa yang besar. Gempa itu bermacam-macam, termasuk adalah tanah itu atau bumi itu meregah. Kemudian masuklah barang-barang ke dalam itu, karena guncangan juga bisa tertutup kembali. Tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan manusia itu hancurkan. Karena kesombongannya, karena kepongahannya, seperti yang dialami oleh Qarun itu. Nah, para ulama yang Allah hormati, mensikapi semacam itu Bapak Ibu, maka ketika terjadi fenomena alam, apakah itu gempa, apakah banjir, apakah kerusakan alam yang lain, mohon tidak dilihat dari satu sisi saja. Oh iya, itu secara geografis memang itu ada lempeng, kita itu ada cincin api, kita itu memang rentan terjadinya gempa. Wajar kalau gempa itu kemudian menenggelamkan manusia. Tolong tidak seperti itu. Oh ini terjadi tsunami, oh ini tidak ada kaitannya dengan azab. Tolong tidak seperti itu. Tentu pemahaman secara komprehensif, secara holistik itu adalah lebih mendekati kebenaran daripada pemahaman terhadap satu fenomena alam yang itu secara parsial saja.
Kita kembali kepada Quran surat Al-Qasas ayat 81 tadi. Bagaimana Allah menenggelamkan namanya Korun berserta harta kekayaannya. Itu tolong tidak dikaitkan hanya terjadi gempa saja, tapi memang di situ ada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu diingat bahwa kita tidak bisa memvonis bahwa kejadian demi kejadian itu pasti itu adalah siksa. Kenapa saya katakan begitu? Kita hanya bisa menduga. Tapi sesungguhnya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, yang pertama boleh jadi sebuah bencana itu adalah ujian. Karena orang-orang yang beriman itu tidak akan lepas dari ujian. Apakah kalau mereka sudah menyatakan beriman itu kemudian la yuftanun, mereka tidak diuji? Pasti itu. Bahkan dalam satu ayat dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wastamarat wabasyiriz sabirin. Hidup ini mesti diuji. Dan ujian itu tidak harus sesuatu yang menyedihkan, yang menyenangkan pun juga ujian. Penting kalau itu adalah statusnya ujian. Artinya kalau kita bisa melewatinya, kita bisa berhasil, kita bisa sabar menghadapi musibah itu, maka kita akan naik derajatnya di sisi Allah. Tapi bagaimana kalau statusnya itu naik menjadi peringatan? Para orang yang Allah hormati, Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatawahum naimun. Apakah penduduk sebuah negeri itu merasa nyaman akan datangnya siksaan kami di waktu malam pada saat mereka tidur? Apakah penduduk sebuah negeri itu merasa nyaman akan datangnya siksaan kami di waktu duha wahum yul'abun, saat mereka itu adalah bermain-main? Kita tahu sama-sama bahwa terjadilah tanggal 17 April tahun 1955 bagaimana satu negeri, satu kampung, satu Korea namanya Kampung Legetan adalah musnah dalam satu malam. Itu juga terkait dengan kejahatan, terjadinya kemaksiatan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsunami 26 Desember tahun 2004 itu terjadi di waktu duha, di waktu matahari naik ke penggala. Tapi saya katakan bahwa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu menjadi pengingat kepada kita betapa pentingnya kita meningkatkan iman. Sebab kalau orang sudah beriman, Allah memberikan rasa aman kepada mereka. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik, Allah memberikan rasa aman kepada mereka. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang keimanannya tidak dicampur adukkan dengan syirik, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, para orang yang Allah hormati, sebenarnya banyak masih kita temukan, termasuk di dalamnya adalah Quran surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di mana itu berbicara tentang air laut tidak bisa menyatu dalam satu waktu. Ternyata apa? Setelah diteliti, subhanallah, itu adalah benar adanya. Dan faktornya antara lain adalah disebabkan perbedaan kadar garam dalam samudra itu. Apakah itu buatan Nabi Muhammad? Tentu tidak. Nabi Muhammad nggak pernah belajar. Dia bukan orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang yang ummi. Dia orang yang tidak bisa pandai baca tulis. Tetapi dia mampu memberikan penjelasan jemaat. Itu adalah bukti bahwa dia wahyu yang diterimanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah dia berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi dia berbicara atas dasar wahyu yang diterimakan kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة بالعلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل نفس الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.